secara regulasi di sana juga sudah ada terkait praktek farmasi klinis. Jadi di dalam pelayanan untuk seorang pasien di sana ada banyak profesi yang berkontribusi, yang senternya adalah pasien. Jadi ada dokter, ada farmasi, ada nurse, ada ahli gizi, paling enggak di lapangan biasanya 4 pilar itu. Ada sejumlah penelitian dan sudah kita publikasikan peran dari antikoagulan untuk pasien COVID, dan itu memberikan penguatan untuk teman-teman di lapangan yang praktek baik dokter maupun farmasi bahwa ini loh bermanfaat. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Swipers, siapa yang pernah dengar tentang spesialisasi farmasi rumah sakit? Nah, ternyata di Indonesia pernah ada loh, dan jadi satu-satunya di Indonesia spesialisasi farmasi rumah sakit ini. Hal ini muncul karena adanya kebutuhan akreditasi rumah sakit yang menuntut pelayanan farmasi klinik di rumah sakit, sehingga membuat kebutuhan lulusan magister farmasi klinik di rumah sakit. Nah, saat ini Fakultas Farmasi Universitas Airlangga sebelumnya pernah mendirikan program studi spesialisasi farmasi rumah sakit di tahun 2010 untuk terakhir, lalu berubah menjadi magister farmasi klinik di tahun 2010. Yuk cari tahu apa itu program studi farmasi klinik spesialisasi rumah sakit ini. Bersama saya, Apoteker Julia Nur Ulfa, kita akan memandu dan membicarakan tentang farmasi rumah sakit ini bersama dengan Profesor Dr. Apoteker Budi Suprapti, MSI, Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Airlangga untuk bidang farmakokinetik dan farmasi klinik. Saat ini sudah hadir bersama kami di studio. Terima kasih kehadirannya Prof. Budi. Ya, terima kasih Mbak Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Prof, tadi sempat saya singgung ya Prof, bahwa ternyata di Fakultas Farmasi ini dulunya itu kan namanya spesialisasi farmasi rumah sakit ya Prof ya. Ya, betul. Dan setahu saya dulu waktu saya kuliah itu adalah satu-satunya program studi farmasi rumah sakit spesialis yang ada di Indonesia. Ya. Nah, boleh diceritain dong Prof, itu sebenarnya program studinya seperti apa, lalu kapan berdirinya dan latar belakang didirikannya spesialisasi tersebut Prof? Ya, jadi spesialis farmasi rumah sakit itu ada di tahun dimulai berdiri tahun 91. Jadi 33 tahun yang lalu ya, 33 tahun yang lalu. Kenapa ada diinginkan program ini adalah karena ada gap kebutuhan kompetensi SDM farmasi setelah apoteker dengan yang ada di lapangan. Jadi ada gap dan artinya dibutuhkan SDM yang kompetensinya di atas apoteker. Kemudian inisiasi untuk pendirian program spesialis farmasi rumah sakit ini oleh Kemenkes ya. Oleh Kemenkes karena waktu itu didirikan oleh bersama Dirjen Yanmed, kemudian UNER dan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jadi inisiasinya seperti itu. Ya, itu sih kalau terkait dengan yang spesialis farmasi rumah sakit. Kalau dulu spesialisasi farmasi rumah sakit ini dia fokusnya apa Prof? Maksudnya mode lama belajar studinya untuk spesialisasi farmasi rumah sakit ini dulu berapa lama Prof? Untuk lama studi 2 tahun dan fokusingnya adalah kembali tadi kan kita ingin pemenuhan kompetensi SDM di atas jenjang apoteker untuk yang melakukan layanan di rumah sakit. Jadi seperti itu. Jadi 2 tahun, jadi 4 semester begitu. Nah, tadi sebelum di sini kan kita juga sempat ngobrol ya Prof ya. Ternyata ini berubah di tahun 2010 menjadi magister farmasi klinik ya Prof ya. Selain jadi adanya perubahan gelar karena dulunya SPFRS ya Prof ya kan, sekarang jadi MFarmklin. Nah itu apalagi Prof perbedaannya antara spesialisasi jadi ini? Mungkin pergeseran dulu ya. Kenapa kok ada pergeseran? Karena memang di tahun 91 kebayang ya 91 33 tahun yang lalu sampai pada 2000-an itu istilahnya rewarding ya, penghargaan dan pengakuan untuk spesialis farmasi itu masih belum tracknya belum jelas sehingga yang lebih
jalur yang jelas itu adalah di magister, sehingga kenapa ada pergeseran ke magister farmasi klinis. Nah, tetap di magister farmasi klinis adalah fokusnya adalah ke arah sana, pemenuhan SDM, utamanya adalah di layanan, jadi penekanan atau muatan untuk farmasi klinis itu yang lebih kuat. Oke. Kalau tujuannya Prof dari adanya pendidikan farmasi klinik ini Prof, itu inginnya apa Prof yang dicapai? Ya, tujuannya kami prodi ya, program studi. Produknya adalah lulusan kan begitu ya. Jadi karena produknya lulusan, kami menginginkan lulusan kami ini lulusan apoteker yang di atas profesi apoteker yang inovatif, adaptif, sehingga nantinya mampu bersaing di dunia kerja baik di tingkat nasional maupun global, kemudian tak menghadapi tantangan dan hambatan di pasar global. Itu yang pertama. Yang kedua, farmasi klinis. Berarti lulusan kita diharapkan mampu mengembangkan, mengimplementasikan asuhan kefarmasian dan juga pengembangan ilmu dari farmasi klinis, sehingga untuk itu perlu pemahaman yang komprehensif, pemikiran kritis baik dalam bidang biomedis maupun farmasi. Kemudian yang ketiga adalah kami berharap lulusan kami memiliki tanggung jawab profesional dalam hal apa sesuai dengan bidangnya. Farmasi klinis adalah pada penggunaan obat yang berkualitas di dalam asuhan kefarmasian. Jadi lulusan ini diharapkan memiliki kemampuan ya, jadi kemampuan dari aspek teori, kemudian mengimplementasikan hasil penelitian dan juga praktek klinik untuk itu. Yang terakhir adalah kami berharap lulusan dari magister farmasi klinis itu adalah mampu mengimplementasikan program yang nyata sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat berkait dengan farmasi klinis. Sehingga demikian, karena farmasi klinis itu kan nggak sendirian, di dalam praktek kan dia akan terlibat dengan profesi lain, sehingga mampu nantinya ujungnya adalah mampu melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan yang ada ataupun lembaga yang terkait layanan farmasi klinis. Nah Prof, saya jadi semakin pengen tahu nih kurikulumnya Prof yang dipelajari di magister farmasi klinik itu apa Prof? Ya, kurikulumnya begini, kalau dibagi garis besarnya ya, jadi garis besarnya ada 1 semester itu adalah pembekalan materi dalam bentuk perkuliahan. Fokusnya adalah karena farmasi klinis pasti bicara tentang ilmu yang mendasari terkait dengan penggunaan obat. Jadi ada farmakoterapi, ada mata kuliah bagian, karena untuk memahami terapi kita harus memahami data klinik, data lab. Nah, itu juga ada interpretasi data lab, kemudian keterampilan farmasi klinis juga disampaikan. Jadi baik ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk bisa terampil melaksanakan farmasi klinis ataupun juga yang terapan, jadi bekal-bekal terapan diberikan. Dan walaupun farmasi klinis, maka farmasi kan kalau di layanan ada 2 pekerjaan besarnya, pengelolaan dan farmasi klinis. Maka di sana manajemen farmasi, bekal manajemen farmasi tetap diberikan. Tadi disampaikan di awalan Mbak Yulia menyampaikan bahwa kita nggak lepas loh dari akreditasi dalam rangka jaminan mutu. Nah, di situ adalah materi-materi yang diberikan pada manajemen farmasi. Nah, setelah itu ada praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan karena farmasi klinis tanpa pengalaman praktek itu nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Sehingga kan untuk prodi farmasi klinis yang di yang di Fakultas Farmasi UNER ada 6 set tempat praktek profesi, yaitu di Objin, di praktek farmasi klinis di anak, praktek farmasi klinis di penyakit dalam, kemudian praktek farmasi klinis di bedah, di jantung, dan juga di saraf. Itu. Kemudian setelah itu ada tesis. Tesisnya adalah juga terkait penelitian yang di klinis begitu. Tadi Prof menarik nih, Prof Budi sempat sebutkan bahwa ternyata ada praktik lapangannya di 6 SMF ya, kita bilangnya ya Prof ya. Itu berarti memang seperti ingin menjadi teman bagi dokter-dokter di
bidang tersebut gitu ya Prof ya? Ya, jadi memang ini adalah satu tuntutan perkembangan praktek profesi yang secara regulasi di sana juga sudah ada terkait praktek farmasi klinis. Jadi di dalam pelayanan untuk seorang pasien di sana ada banyak profesi yang berkontribusi, yang senternya adalah pasien. Jadi ada dokter, ada farmasi, ada nurse, ada ahli gizi. Paling enggak di lapangan biasanya 4 pilar itu yang ada. Oke, Prof. Nah, ini ada sedikit keingintahuan saya nih, Prof. Kalau yang dulunya dapat gelar SPFR, berarti memang dari dulu sebenarnya SPFRS ini senilai atau seharga dengan S2 itu memang sendiri ya Prof ya? Nah kalau misalnya dulu dia gelar SPFRS, lalu yang lulusan terbaru ini gelarnya Magister Farmasi Klinik, berarti ini sebenarnya sama Prof secara gelar? Iya, jadi pengakuan untuk Magister Farmasi Klinis di lapangan sudah berjalan. Oke. Berarti sama ya untuk SPFRS atau Magister Farmasi Klinik ya Prof. Oke. Nah untuk ini Prof, boleh Prof Budi sharing juga pengalamannya, mungkin tantangannya ketika studi farmasi untuk spesialisasi rumah sakit atau farmasi klinik ini tuh seperti apa Prof tantangannya dan bagaimana mengatasinya Prof? Tantangan ya, jadi tantangan untuk kami di Prodi ya, jadi Prodi Farmasi Klinis tadi adalah lulusannya diharapkan menghasilkan lulusan yang memang nanti mampu melakukan asuhan kefarmasian, menyelesaikan problem kefarmasian di dalam praktek. Dan terkait hal tersebut seperti kita tahu baik praktek itu juga ada perubahan, begitu kan, ada perubahan-perubahan, regulasi juga ada perubahan, sehingga itu adalah yang harus kita tetap ikuti. Jadi itu adalah tantangan dari Prodi, bagaimana kita menyiapkan lulusan yang nantinya match dengan lapangan, sehingga kami baik yang SDM, jadi artinya dosen-dosennya, juga teman-teman preseptor, maka kita lakukan upgrade gitu ya dari sisi keilmuan baik dari fakultas maupun pihak organisasi profesi. Yang kedua adalah juga tantangan karena mahasiswa di Prodi Farmasi Klinis itu tidak hanya dari Jawa begitu kan, se-Indonesia, dan kita tentunya sangat menyadari di sana ada variasi. Ada variasi bekal ya, sehingga tugas kami adalah bagaimana baseline mengantarkan calon lulusan itu sesuai dengan capaian pembelajaran yang memang sudah ditetapkan, sehingga tadi mulai dari pembekalan, kemudian di lapangan itu untuk praktek kerja lapangan teman-teman apoteker yang sebagai istilahnya kalau di farmasi mengenal preseptor ya atau pembimbing lapangan, itu luar biasa karena mereka aktivitasnya adalah setiap hari dilakukan pendampingan dan daily report. Jadi betul-betul keterampilan mereka dalam menghadapi satu kasus ya medis dengan terapinya itu betul-betul kami harapkan terasa. Itu tantangan yang cukup besar. Nah, ini another keinginan tahuan saya Prof ya. Ada nggak Prof yang pernah share ke Prof gitu, mungkin mahasiswa bimbingannya Prof Budi atau apa gitu, ada menemui kesulitan ketika di lapangan karena harus interprofesionalisme education dengan tenaga kesehatan lain gitu Prof untuk kolaborasinya? Tentunya ya, karena misalnya begini, ini adalah periode minggu pertama dari yang sedang berproses ya, seperti itu, dan mereka ada yang memang sudah praktek di rumah sakit, tetapi ada yang fresh graduate, ya kan? Begitu selesai pembekalan, mereka masuk ke lapangan, maka mereka pada saat mereka harus mandiri kan, memang ada pendampingan, tetapi mereka sudah harus bisa memulai membaca rekam medis, menemukan case-nya ini apa, ada problem apa. Nah, biasanya teman-teman kesulitannya adalah gimana ya saya untuk bisa memahami itu. Tetapi karena kami siap dengan pembimbing lapangan yang memang sudah tadi disampaikan 33 tahun ya. Jadi kami ada di 2 tempat untuk praktek kerja lapangannya, di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Seperti itu. Jadi karena ada pendampingan dari teman-teman, alhamdulillah problem-problem yang dihadapi oleh peserta didik ini teratasi. Ya.
Nah, Prof, kalau penelitiannya, Prof, untuk mahasiswa yang mengikuti program studi farmasi klinik ini, magister farmasi klinik itu apa jenis penelitiannya dan boleh sharing ke kita swipers ininya, Prof. Contoh penelitian yang mungkin Prof Budi sendiri lakukan atau yang? Ya, jadi penelitiannya bisa. Jadi kalau kita bagi ya bisa kalau ngomong obat pada penggunaan itu kan bisa karena efektivitasnya, ya kemudian atau mungkin ada efek samping, jadi kajian farmakovigilansnya, efektivitas, evaluasi terapi atau farmakovigilansnya, kemudian juga satu penyakit pasti ada satu proses yang kita sebut patogenesis begitu ya. Kemudian dari proses tadi juga ada upaya untuk bagaimana ini memperlambat atau menghentikan seperti itu. Itu dilakukan. Kemudian juga terkait sekarang adalah era asuransi, era asuransi di mana dengan BPJS misalnya pembayaran dari asuransi kan modelnya paket. Betul. Begitu ya, sehingga untuk itu sangat dibutuhkan kerjasama antar profesi, juga farmasi sendiri bagaimana ini melakukan efisiensi saving seperti itu, sehingga penelitian terkait dengan manajemen farmasi juga dilakukan ya, jadi pengelolaan farmasi dilakukan. Kemudian juga kalau terkait di mana saja bisa dilakukan di semua site. Jadi sebetulnya tadi kalau saya sampaikan bahwa kita ada praktek kerja farmasi klinis di jantung, di saraf, di anak, di obgyn, di bedah, penyakit dalam, itu adalah jadi kami untuk dosen juga selain yang teman lapangan kan pasti sesuai bidangnya. Yang dari fakultas kami menyiapkan SDM dosen di masing-masing bidang tadi. Sehingga tadi kalau dari aspeknya baik bisa terapi, bisa intervensi dari suatu kondisi atau juga tadi pengelolaan dan disesuai dengan masing-masing bidang tadi farmasi klinisnya itu bisa dilakukan. Dan untuk penelitian juga saat ini sangat terbuka ya untuk pendanaan baik dari fakultas farmasi, dari UNER maupun juga yang dari Dikti. Sehingga mahasiswa misalnya kalau misalnya ada penelitian yang proyek penelitian yang terkait untuk magister itu jadi mahasiswa bisa mengajukan punya penelitian kemudian bersama dosen pembimbing kemudian kami ajukan untuk penelitian ke Dikti. Seperti yang saya lakukan, saya lebih banyak background saya endokrin ya, ke penyakit dalam endokrin, ginjal dan yang lainnya. Maka kita bikin project satu itu untuk dilakukan oleh beberapa orang, kita bisa lakukan ke pengajuan dana ke Dikti atau ke fakultas. Jadi sangat membantu itu untuk mahasiswa. Ada nggak Prof atau pernah dilakukan nggak Prof penelitian yang memang itu akhirnya mengharuskan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain atau dari bidang kesehatan lain? Ya, kami kalau penelitian karena farmasi klinis tadi kan kita bicara misalnya evaluasi terapi yang berjalan, otomatis kan harus kolaborasi dengan klinisi gitu ya. Jadi dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi seperti yang kami mau tingkatan MFK misalnya, mau kami terakhir mengekspor terkait dengan terapi yang berjalan pada pasien yang penyakit katup jantung ya kan di sana kan butuh antikoagulan jadi antikoagulan. Jadi itu kita eksplor dan hasilnya apa? Banyak hasilnya. Ini baik tingkatan yang magister juga yang lebih lanjut ke tingkatan S3. Jadi karena ternyata capaian kita masih sangat rendah. Apanya tuh? Target terapi. Jadi kalau setiap terapi itu ada target ya. Jadi misalnya tadi ada penyakit katup menggunakan obatnya warfarin, itu adalah targetnya capaian INR-nya gitu. Ternyata selama ini masih di bawah 35%. Dengan ada kita terlibat, maka di sana capaiannya bisa meningkat sampai 70%. Dan itu akan menurunkan juga mortalitas, tidak hanya morbiditas tetapi mortalitas. Jadi itu yang kontribusi nyata yang bisa kita lakukan. Nah, terkait tadi kontribusi
Prof. Kontribusi untuk farmasi rumah sakit atau spesialisasi farmasi klinik ini secara keseluruhan bagi kesehatan Indonesia, perkembangan terapi di Indonesia, atau yang mungkin sudah pernah tercapai sebelumnya itu kira-kira apa aja, Prof? Selain yang tadi, Prof. Ya, gini ya. Untuk capaian, jadi seperti kita baru saja lewati pandemi COVID. Iya. Ya. Oke. Pandemi COVID ya. Pada saat itu kalau boleh dibilang terapinya apa sih gitu. Betul. Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Betul. Ya, karena semua adalah masih berdasarkan hipotesa atau proses yang ada kemudian dilakukan gitu ya. Nah, untuk itu kami lakukan misalnya tadi di COVID itu kan ada kondisi peradangan ya, peradangan atau inflamasi yang berat, sehingga kami lakukan kajian apakah memang pemberian antikoagulan itu bermanfaat untuk pasien COVID. Jadi itu ada sejumlah penelitian dan sudah kita publikasikan peran dari antikoagulan untuk pasien COVID, dan itu memberikan penguatan untuk teman-teman di lapangan yang praktek baik dokter maupun farmasi bahwa ini loh bermanfaat seperti itu. Kemudian di awal-awal mungkin ada hidroksikloroquinon. Iya, betul. Sempat ramai tuh Prof, sampai kehabisan. Nah, itu betul-betul pada saat diimplementasikan kita lakukan penelitian. Jadi setiap pasien yang dapat itu kita dengan teknologi kita komunikasi apa yang mereka alami. Ya, jadi apa yang mereka alami, dan itu kita feedback balik langsung pada saat itu ke klinisi. Dok, ada kondisi seperti ada pasien misalnya kondisinya sedang menyusui. Oh, ternyata dapat hidroksikloroquine. Kita langsung segera, Dok, ini pasiennya menyusui loh. Seperti ini. Jadi tidak sampai menunggu hasil akhir, tapi adalah itu. Kemudian juga dengan terakhir kan juga vaksin ya. Vaksin selain dari luar kan kami juga dari UNER berkontribusi ya. Itu pun kami terlibat di dalam proses penelitian vaksinnya. Kemudian tadi kalau terkait manajemen farmasi, kami melakukan bukti-bukti bahwa dengan role farmasi kita bisa melakukan cost saving. Cost saving dari perbekalan farmasi gitu. Jadi seperti itu. Karena kenapa kok demikian? Karena kan di layanan BPJS itu kan ada sejumlah restriksi yang harus dipenuhi kan seperti itu. Jadi kalau kita sampai gagal melakukan pemenuhan requirement untuk layanan itu, kita nggak akan dapat klaim. Gagal klaim. Iya, benar. Ya. Dulu pengalaman saya juga gitu, Prof, di rumah sakit. Karena paket inasi bijis itu ya, Prof ya. Oke. Nah, Prof, balik lagi ke pendidikannya, Prof. Jadi sebenarnya farmasi klinik ini itu sama nggak sih, Prof, dengan magister ilmu farmasi? Magister ilmu farmasi. Jadi memang di UNER pun juga ada ya dua ya. Jadi ada magister farmasi klinis dan juga magister ilmu farmasi. Jadi kalau farmasi klinis clear ya di tadi. Iya, tadi kayak banyak prakteknya ya. Ya, clear, kita memang akan menghasilkan lulusan yang lebih di bidang layanan farmasi klinis ya. Layanan farmasi klinis tidak hanya rumah sakit loh ya. Layanan farmasi klinis itu bisa di komunitas dalam artian di apotek maupun juga nanti di klinik, berbagai klinik. Sedangkan yang ilmu farmasi itu memang ke arah sains yang lain di farmasi, karena kita tahu ya bidang pekerjaan kefarmasian itu kan tidak hanya di layanan tetapi kan ada di industri, di distribusi, di sosial yang lain seperti itu. Jadi terkait kurikulumnya mungkin juga beda di praktek kerja lapangannya tadi. Jadi bisa dibilang kalau yang magister ilmu farmasi itu general ya, Prof, ya, emang ilmu farmasi secara general. Ya, tapi nanti mereka juga akan ini karena ada minat-minat. Tetap ada ya arahan ada minatnya ya. Ini layaknya S2 ya, Prof, kan pasti ada spesialisasinya juga, misalnya ada arah untuk spesifiknya gitu ya, Prof ya. Betul. Oke, Prof, terakhir nih, Prof, buat swipers yang mungkin minat gitu, terutama saya juga minat nih kayak sepertinya untuk melanjutkan studi gitu ya, Prof, memperdalam farmasi klinik. Harapan Prof Budi untuk insan farmasi di sana yang
mungkin sedang berpraktik atau masih jadi mahasiswa untuk kedepannya terkait dengan farmasi klinik ini bagaimana Prof? Boleh disampaikan ke Swipers? Ya, jadi untuk teman-teman yang memang ingin mengembangkan diri, utamanya nanti mengabdikan berkontribusi di bidang layanan, maka Magister Farmasi Klinis, namanya Magister Farmasi Klinis UNER siap untuk mengantarkan teman-teman ke sana. Kemudian terkait dengan prospek dari lulusan Magister Farmasi Klinis itu tidak hanya di layanan, tadi saya sebutkan di rumah sakit, apotek ataupun di klinik, tetapi dari teman-teman yang ada itu adalah misalnya nanti di center-center penelitian itu juga bisa karena kan di sana ada uji klinis juga. Kemudian menjadi product manager marketing dari satu industri kan tentunya sangat dibutuhkan pemahaman terkait dengan proses penyakit dengan terapinya seperti itu. Kemudian yang lain adalah juga di regulator, ya, jadi di bisa di Depkes atau di Badan POM, juga dosen. Jadi banyak yang bisa yang akan dilakukan, yang dikontribusikan setelah Magister Farmasi Klinis. Nah, Swipers, gimana? Makin berminat untuk melanjutkan studinya ya di program studi Magister Farmasi Klinik ya. Jangan lupa ya buat Swipers untuk segera lengkapi stok produk apotek milik Swipers dengan Swipe RX Belanja. Jadi langsung aja check out-nya barang-barangnya sekarang, buruan jangan sampai kehabisan. Dan belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan hanya di Swipe RX Belanja. Prof, terakhir Prof, untuk closing statement-nya Prof. Tadi kan sudah promo ya Prof, promo program studinya. Cara daftarnya Prof untuk masuk ke dalam program studi farmasi klinik Unair ini, FF Unair ini, ada ketentuan khusus nggak tuh Prof? Jadi kami untuk masuk ke prodi ini syaratnya adalah memang apoteker. Ya, kenapa apoteker? Dikarenakan karena tidak ada praktek kerja lapangan, kemudian kita nanti akan kontak langsung dengan pasien, sehingga tadi kalau ada apoteker, begitu kita lulus kan kita dapat serkom dan kita memiliki STRA. Jadi STRA itulah menjadi requirement. Kalau yang lainnya rasanya sama dan kemudian untuk lebih detail bisa dilihat di PPMB UNER. Jadi webnya PPMB. Di webnya UNER. Ya. Terima kasih banyak Prof. Dr. Apoteker Budi Suprapti atas penjelasannya. Semoga bisa menambah wawasan ya bagi yang menonton episode kali ini. Terima kasih juga buat Swipers yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Serta nyalakan juga fitur lonceng notifikasinya supaya bisa tetap up to date dengan konten-konten kefarmasian terbaru dari Swipe RX Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya untuk Meet the Expert. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe RX.